topik yang kedua, yaitu tudung kepala bagi perempuan Kristen. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16. Dan kita akan membahas tentang tinjauan antropologi budaya Semitik. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepalanya yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian di dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepalanya yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang, tetapi bahwa ada kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut memberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak memiliki kebiasaan demikian. Anda lihat di sini, ada kata kebiasaan, ada kata alam. Nah, ini terjemahnya agak susah untuk dipahami, tapi saya akan memberikan suatu pengertian. Dikatakan demikian, bukankah alam sendiri mengatakan kepadamu? Nah, kata alam di sini bahasa Yunaninya itu pusis, hepusis. Dalam bahasa Ibraninya ini menarik. Ya, Elias Hatter memilih kata minohak. Ya, kata nohak itu artinya tradisi, custom, adat. Nah, di sini diterjemahkan alam. Sulit kita untuk mengerti. Oh, ternyata custom. Oh, ternyata adat yang mengharuskan demikian. Nah, jadi ketika kita berjemaat itu harus memandang budaya yang terjadi saat itu. Nah, jadi ini bukan Allah yang menggariskan, tetapi alam. Nah, apa itu alam di sini? Alam yang dimaksud di sini adalah tradisi. Tradisinya itu apa sih? Kalau perempuan itu berdoa atau membaca firman Tuhan, sebaiknya dia bertudung. Jadi jelas di sini, Rabi Saul atau Rasul Paulus itu sedang bicara mengenai kata kalupto pada jemaatnya dalam artian tudung atau kerudung yang dipakai sebagai ketentuan adat atau budaya yang berlaku saat itu. Nah, jadi Alkitab itu syarat ditulis dengan kebudayaan setempat. Kalau kebudayaan setempat itu mengharuskan perempuan bertudung, ya pakai tudunglah, kata si Rasul Paulus. Jadi origin, jadi kita bicara mengenai custom, mengenai tradisi, mengenai kebudayaan. Origin Kristen itu berasal dari Timur Tengah, dari tanah suci Israel, bukan dari Eropa. Nah, kenapa orang Kristen di Indonesia itu kelihatan kaget kalau orang di gereja datang pakai kerudung? Karena utamanya penginjilan gereja-gereja di Indonesia ini adalah melalui misionaris-misionaris dari Barat. Sehingga mereka membawa kebudayaan Barat ke Indonesia.
nyanyi pakai piano. Nah, itu kan semua kebudayaan barat. Pendetanya pakai jas. Nah, itu kan pakaian barat. Nah, ini nggak salah, bukan. Inilah namanya pusis. Oleh karena kekristenan itu dibawa oleh misionaris-misionaris dari Eropa, maka kita menganggap kekristenan itu beda banget dengan yang di Arab. Oh, Arab itu Islam. Kristen itu yang bule. Justru bukan. Kristen itu berasal dari Timur Tengah, dari tanah suci Israel. Di mana sih Israel itu? Di sini loh. Dia masuk di Asia loh. Eropa di sini, Afrika di sini, Australia di sini, Amerika di sini gitu ya, jauh di sini gitu kan. Nah, artinya di sini kita bersama tahu bahwa kekristenan bukan bule. Nah, tapi kekristenan di Indonesia ini kan keminggris. Saya ingat kalau zaman dahulu itu, zaman masih orang bawa Alkitab, kalau bawa Alkitabnya King James gitu, dia merasa stratanya lebih tinggi, kastanya lebih tinggi, karena membaca Alkitab berbahasa Inggris King James Version, begitu bukan? Ya kan? Padahal Alkitab bahasa Inggris ataupun Alkitab bahasa Indonesia adalah sama-sama terjemahan. Nah, kalau mau gaya, ya bacalah bahasa yang asli gitu kan. Nah, karena kekristenan itu sudah identik dengan Barat. Nah, sebenarnya kalau Anda sering ke gereja Katolik atau ke gereja Ortodok, Anda akan menemui seperti ini, bahwa perempuan dalam waktu-waktu tertentu mereka memakai mantila. Nah, mantila inilah ya yang sedang saya pakai, seperti yang dipakai oleh gereja Ortodoks atau gereja Katolik Roma. Nah, ini namanya mantila, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan itu seperti yang dimaksud dalam 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 sebagai suatu tanda wibawa, sebagai suatu tanda submission, bahwa perempuan, istri itu tunduk kepada suaminya, seperti jemaat tunduk pada Kristus sang kepala gereja. Nah, jadi tudung ini ada di gereja loh, tapi gereja Ortodoks dan Katolik Roma. Nah, jadi masih ada yang anggap bahwa saya adalah seorang Islam yang sedang mengislamkan gereja? Bukan. Justru ini adalah sesuatu yang lazim di gereja Ortodoks. Nah, sekarang saya mau cerita yang lain lagi satu ya. Ini ada satu tren di Israel. Yahudi ultra ortodoks itu menggunakan burka. Jadi burka itu ternyata bukan untuk orang Islam, tapi justru awalnya itu dipakai oleh orang-orang Islam. Ini bukan Islam, ini Yahudi ultra ortodoks. Nah, ini dipamerkan di Israel Museum di Yerusalem, bahwa ada orang itu menggunakan Still, when I want to leave the old city, حياتي خلصت. شو مش راح اطلع على المطاعم، مش راح اسافر لبرا، مش راح Anda tahu di sini bahwa ternyata jilbab itu bukan identik dengan Islam. Nah, kapan-kapan kalau nanti setelah pandemi ya, Anda datang ke Israel, datang ke suatu pemukiman namanya Me'ah She'arim, yang dimana Jewish woman menggunakan pakaian seperti ini. Ini bukan di Afghanistan, ini ada di Yerusalem. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, di Me'ah She'arim, suatu pemukiman yang arti harfiahnya itu 100 gerbang. Nah, satu lingkungan Yahudi yang salah satu yang tertua itu dihuni oleh kaum Yahudi Heredi yang dibangun oleh kaum Yusuf dari dinasti Sephardik. Dan Me'ah She'arim ini satu nama yang diambil dari Kejadian 26 ayat 12. Dan di pemukiman ini orang-orang perempuan Yahudi ultra ortodoks menggunakan pakaian seperti ini. Bukan Afghanistan. Agama Yahudi itu sudah ada 15 abad sebelum Masehi. Kekristenan ada pada awal Masehi. Islam baru ada abad 7 Masehi. Jadi duluan mana antara agama Yahudi, Judaism, kemudian Kristen, atau Islam?
Nah, kalau di Afghanistan ada orang pakai burka dan orang Yahudi pakai ini, bulan mana dong? Jadi Anda tahu di sini bahwa ternyata kerudung itu bukan origin dari umat Muslim, tapi justru berasal dari orang Israel. Nah, dan bahkan yang namanya bukan muhrim itu di Measyarim itu betul-betul diadakan. Nah, jalan itu sengaja dibagi dua seperti ini, yang laki sebelah sana, yang perempuan sebelah sini. Nggak boleh bersama-sama, bukan muhrimnya. Bukan di Afghanistan, tetapi justru di Measyarim yang di Yerusalem. Luar biasa bukan? Ya. Nah, maka kita harus mengetahui justru kekristenan itu berasal dari sini. Kekristenan tidak berasal dari Eropa, maka kan orang suka heran tuh. Gak mungkin Natal itu bulan Desember, kan winter. Iya, kalau winternya di Eropa ada salju. Kan Yesus lahirnya di Bethlehem, di Timur Tengah. Memang lebih dingin daripada Indonesia. Kalaupun sampai ada salju, itu kiriman dari utara, dari Gunung Hermon. Tetapi Bethlehem itu tidak sama dengan Eropa. Kalau bulan Desember, suhu terdingin itu 7 derajat Celcius. Emangnya 7 derajat Celcius akan turun salju? Ya enggak kan? Nah, salah lagi deh. Enggak mungkin di musim dingin ada gembala berkeliaran. Nah, dia kan orientasinya Yesus bule. Yesus kan bukan bule. Yesus kan orang Yahudi yang di Timur Tengah sana. Begitu bukan? Nah, itulah kenapa, karena kekristenan kita itu sudah dikuasai oleh budaya-budaya barat. Sehingga ketika melihat orang berkerudung dikirain Islam, ternyata enggak. Orang-orang Yahudi di Measyarim yang pakai burka justru Yahudi ultra ortodok. Dan kalau Anda ke Israel, ngelihat orang demikian, Anda bingung. Ini Yahudi, ini Kristen, atau ini Islam? Karena Anda nggak bisa bedakan. Ya, karena ini background-nya di Dome of Rock, kemungkinan besar dia Muslim. Tetapi kalau Anda masuk gereja ortodok, pakai pakaian demikian, Islam apa Kristen nih? Ini gereja ortodok. Nah, biara-biarawatinya itu kayak begini nih, pakai jilbab nih. Apa bedanya yang ada di Indonesia? Kalau Anda melihat begini, di Indonesia pasti Islam deh. Begitu bukan? Nah, padahal yang saya pakai adalah mantila, nggak tertutup seperti ini kan. Nah, itulah kenapa kalau Anda di Yerusalem, Anda nggak bisa bedain, ini Islam, ini Kristen, atau ini Yahudi. Ini adalah seorang rabi Yahudi. Anda bagaimana lihat istrinya? Bagaimana lihat anaknya? Sama-sama pakai jilbab. Islam, Yahudi, atau Kristen? Karena bapaknya demikian, kita tahu, oh ini Yahudi, gitu kan. Tapi kalau istrinya pergi sendirian, Anda nggak bisa bedain dia Kristen, Islam, atau Yahudi. Nah, ini ada satu yang menarik. Pangeran William, Pangeran Charles itu sering mengunjungi Israel. Kenapa? Karena di situ ada kuburan dari nenek dari Pangeran Charles ini. Karena dia memang ingin dikubur di situ. Nah, dikuburnya di mana? Di satu gereja ortodoks. Yang dimana biarawatinya itu pakai jilbab kayak yang di Indonesia begini. Nah, kalau Anda lihat begini, oh itu kadrun gitu kan. Padahal di ini kan biarawati. Nah, ini Anda bisa lihat karena di sini pakai salib besar. Seandainya ini nggak kelihatan salibnya, dia jalan sendiri gitu. Islam, Kristen, atau Yahudi? Kan bingung. Nah, kenapa keluarga kerajaan Inggris itu sering datang ke Yerusalem? Karena nenek dari Pangeran Charles tadi, yaitu Princess Alice, yaitu ibu dari Pangeran Philip, suami dari Ratu Elizabeth. Dia adalah seorang yang banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terutama ketika orang Yahudi itu pada zaman Holocaust itu, dia banyak sekali membantu orang-orang Yahudi dan kemudian dia ingin tinggal di Tanah Suci dan kemudian membaktikan hidupnya sebagai seorang biarawati. Dan kemudian dia mati di situ dan dikuburkan di Yerusalem. Itulah sebabnya secara berkala
kerajaan Inggris selalu datang ke Yerusalem untuk mengunjungi makam dari ibu dari Pangeran Philips ini. Nah, Anda lihat biara-biara yang ada di dalamnya pakai jilbab. Nah, bagaimana dengan Princess Alice sendiri? Ternyata dia juga pakai jilbab. Ini kan Princess Alice. Dia juga pakai jilbab. Ya kan? Jadi jilbab itu Kristen, Islam, atau Yahudi? Kalau Anda di Yerusalem, bingung. Nggak bisa lihat. Nah, jadi bahasa Ibrani untuk kerudung itu re'alah. Nah, kenapa re'alah? Re'alah ini sebagai suatu perlambangan sniut, yaitu modesty, humility, simplicity. Nah, apa sih dalilnya? Nah, ada juga kata kerudung-kerudung itu dalam Alkitab kita. Misalnya dalam Yesaya 3 ayat 19. Ada kata re'alot. Nah, re'alot itu kerudung-kerudung secara plural. Nah, di mana dalilnya dari tradisi Yahudi yang mengharuskan perempuan itu pakai kerudung? Misalnya dalam Sulchan Aruch Ibn Haeser 21 di sini. Nah, seorang perempuan Yahudi nggak boleh pergi dengan kepala yang tidak tertutup. Entah dia itu sudah menikah ataupun belum menikah. Ditulis di mana? Sulchan Aruch Ibn Haeser 21. Nah, Anda lihat di sini, dia kan pakai jilbab nih. Kenapa kita tahu bahwa dia adalah seorang Yahudi? Karena dia bawa apa di sini? Ada kitab dengan tulisan Ibrani, bukan? Maka dia pastilah seorang yang beragama Yahudi. Kalau Anda lihat di sini, istri dari seorang rabi Yahudi ini pakai jilbab, tertutup juga mulutnya, ya kan? Nggak kelihatan. Nah, di sini para biarawati-biarawati juga pakai jilbab. Kita tahu dia Kristen kenapa? Karena bawa salib. Begitu bukan? Jadi tudung kepala ini bagi perempuan sebagai tanda dari kerendahan hati. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini semua adalah gambar-gambar dari biarawati yang ada di Yerusalem dan ini ada di pameran di Museum Israel di Yerusalem dan mengundang orang-orang asing untuk mengenal. Di Me'ah Si'arim ada begini loh, ada orang yang tertutup, dibungkus untuk Yahudi-Yahudi ultra ortodoks. Katolik kayak begini, Yahudi ortodoks kayak begini. Kemudian ortodoks Kristen, nah seperti ini. Islam kayak begini. Mirip banget kan? Terus kemudian ada Jainisme kayak begini, orang Kristen pakai jilbab kayak begini. Hindu pakai tudung kepala. Ini juga pakai demikian. Jadi tudung kepala itu tidak melulu punya Yahudi, Kristen, Islam. Orang Sikh juga pakai tudung kepala, bukan? Orang Zoroaster juga pakai tudung kepala. Dan agama-agama lain juga. Ibu negara, Ibu Fatmawati juga pakai kerudung. Apakah ini menunjukkan keislaman? Kan nggak tentu. Semua agama juga menudungi kepalanya, bukan? Nah, apakah kerudung itu identik dengan Islam? Nah, sekarang Anda dapat menjawabnya sendiri kan? Yang saya pakai justru bukan jilbab yang seperti tadi, yang saya pakai adalah mantilah. Seperti yang dipakai oleh gereja ortodoks. Kenapa saya pakai begini? Orang sering bertanya, kerudungmu itu kerudung apa sih? Aksesoris atau ideologis? Saya bilang ideologis. Kenapa saya harus pakai kerudung? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kekristenan itu bukan bule. Kekristenan tidak berasal dari Barat, tidak berasal dari Eropa, tidak berasal dari Amerika, nggak ke Inggris, nggak kalau arti dalam bahasa Inggrisnya lebih benar daripada bahasa Indonesianya. Enggak, sama-sama terjemahan. Kalau mau asli ya, bacalah bahasa asli. Ya kan? Nah, ini untuk menunjukkan. Sekaligus saya ingin orang mengenal kekristenan dari konteks aslinya, konteks budayanya. Ya memang ini bukan suatu kewajiban. Jikalau seorang Kristen berkerudung atau mengenakan mantila seperti saya, hendaklah ia melakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Hal yang demikian itu nggak dilarang, tapi juga tidak diwajibkan. Jadi ini saya menggunakan ini dalam semangat saya untuk memperkenalkan konteks bahasa asli Alkitab kepada orang-orang Kristen Indonesia yang tidak hanya boleh cukup dengan belajar bahasa Inggris, cukup King James, cukup NIV, cukup enggak cukup. Kalau Anda ada waktu, marilah kita belajar filsafat Yahudi, bahasa asli Ibrani, dan seterusnya. Demikian Pak Petrus, kiranya ini sudah menjawab pesan yang khusus diberikan kepada saya untuk bicara mengenai kerudung. Shalom. Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lecho shirayik ani kinor Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lecho